Kembali ke Jerman, Dr. Grace mendekatiku dan berusaha menenangkan. Namun, aku masih larut dalam duka yang sangat dalam, hingga rasanya sangat sulit untuk bangkit lagi. Aku sangat menyesali semua ini. Seandainya tak pernah kembali ke Indonesia, mungkin Karl sekarang masih hidup. Kami pun pasti sudah menjalankan rencana pernikahan, hidup bersama sebagai pasangan berbahagia sampai hari tua. Namun, sekarang semua rencana dan angan-angan itu sudah musnah, tersapu oleh kabar yang sangat menyakitkan. Dalam hati, aku terus merutuki diri sendiri, menyalahkan nasib buruk yang selalu menimpaku, kehilangan keluarga dan orang yang kucintai. Dosa apa yang pernah kuperbuat hingga tak layak hidup bahagia di dunia ini? Dr. Grace membantu berdiri, lalu memintaku duduk dulu. Dia menungguku sampai perasaan ini bisa lebih tenang. Dia juga meminta seorang perawat untuk membawakan air mineral. "Sebaiknya kamu minum dulu, supaya lebih tenang," ucapnya seraya memberikan air mineral. Kuseka air mata dengan lengan pakaian, lalu meminum beberapa teguk air mineral. Setelah emosiku stabil dan lebih tenang, aku pun bangkit dari kursi. "Terima kasih, Dok," balasku seraya berjalan keluar ruangan. Di luar ruangan tangisku kembali pecah. Namun berusaha kutahan agar tidak menjadi pusat perhatian. Aku pun berjalan keluar rumah sakit. Seorang staf menawarkan untuk mengantarku ke hotel. Namun aku tolak. Sekarang aku hanya butuh waktu untuk sendiri. Di sepanjang jalan, beberapa orang sempat menanyakan kondisiku. Apakah aku baik-baik saja? Itu yang rata-rata mereka tanyakan. Namun aku tak menjawabnya, terus terjalan menuju hotel. Sesampainya di kamar hotel, ku rebahkan tubuh di atas tempat tidur, lalu menutup wajah dengan bantal dan berteriak sekencang mungkin untuk mengeluarkan semua kekesalan sekaligus kesedihan ini. Tak terasa, aku pun tertidur. Aku terbangun, merasakan bantal yang sudah basah. Sepertinya aku tidur sambil menangis. Saat membuka mata pun terasa perih. Tubuh ini lemas sekali, seperti kehilangan semangat untuk hidup. Kuraih ponsel yang tergeletak di dekat bantal dan menelpon Tante Maria. Saat memberitahunya tentang berita duka ini, lagi-lagi tangisku pecah. Tante Maria yang awalnya terdengar kuat, lambat laun ikut menangis. Seharian, aku hanya berbaring di kamar hotel, membayangkan momen-momen indah yang seharusnya bisa dilalui bersama Karl. Walaupun kini itu sudah tak mungkin lagi. Lelah, aku pun kembali tertidur. Dalam tidurku, bermimpi seseorang yang paling kurindukan datang. Bunda. Dia duduk di ujung tempat tidur, tersenyum sambil mengelus rambutku. "Kamu harus kuat," pesannya. Sebuah pesan yang sangat singkat dan tak bisa kubalas. Karena sesudah itu, aku pun terbangun. Kutatap jam di layar ponsel, ternyata sudah lewat tengah malam. Perutku terus berbunyi. Baru sadar kalau sejak tadi sore belum diisi apapun. Aku bangkit, berjalan mendekati koper, mencari makanan cemilan hanya untuk mengganjal perut. Sepanjang malam, aku tetap terjaga. Menjelang pagi, baru bisa tidur kembali. Saat membuka mata, langit terlihat sudah berwarna jingga. Aku berjalan ke kamar mandi, memandangi wajah yang terlihat sangat kusam. Mata pun terlihat bengkak dan memerah. Kubasuh wajah dengan air, lalu berjalan keluar kamar. Tubuh ini layaknya zombie, terlihat bergerak tapi tak bernyawa. Ada lubang yang sangat besar di dalam hatiku.
yang dulu terisi penuh oleh cinta Carl. Lift bergerak turun, menuju lobi. Sesampainya di lobi, aku berjalan menuju kafe untuk makan malam. Aku harus tetap hidup, walaupun terasa sangat berat. Lebih berat dari yang pernah kurasakan 5 tahun lalu. Karena kini tidak ada siapapun di sampingku. Selesai makan, kembali ke kamar untuk merapihkan semua barang bawaanku. Rencananya tengah malam ini, aku harus kembali ke Jerman. Kuhabiskan waktu dengan duduk di balkon, sambil menatap pemandangan Singapura di malam hari. Memikirkan apa yang harus kulakukan ke depan, tanpa kehadiran Carl. Sesekali menyeka air mata yang jatuh tak tertahankan. Langit semakin terlihat gelap, hanya bulan saja sebagai penerang. Jalanan yang tadi dipenuhi cahaya lampu kendaraan, kini terlihat sepi. Kulihat jam di ponsel, menunjukkan pukul 11 malam. Aku bangkit, masuk ke dalam kamar, lalu pergi mandi. Tepat pukul 12 malam, sudah pergi meninggalkan hotel menuju bandara. Butuh perjalanan sekitar 20 menit untuk tiba di bandara. Jadwal keberangkatanku pukul 2 pagi. Aku masih harus menunggu sekitar 1,5 jam di boarding area. Hingga akhirnya panggilan penerbangan pun terdengar. Aku melangkah masuk ke dalam pesawat menuju Düsseldorf, Jerman. Setelah melalui perbangan 22 jam yang melelahkan, aku pun tiba di Düsseldorf, Jerman. Lalu, melanjutkan perjalanan menuju Köln, sebuah kota yang cukup dekat dengan kampusku dulu di Bonn. Kota yang merupakan tempat tinggal Carl dan kedua orang tuanya. Ya, tujuan utamaku adalah rumah Carl. Aku memilih untuk menggunakan kereta. Tepat pukul 12 siang waktu Jerman, kereta tiba di Köln. Keluar dari stasiun, mobil berwarna krem sudah berjajar rapi. Taksi, aku menaiki salah satunya untuk mencari hotel yang paling dekat dengan rumah Carl. Setelah menaruh barang-barang di hotel, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah Carl. Sebuah perumahan dengan pemandangan asri. Kini aku sudah berdiri di depan rumah Carl. Kutarik nafas panjang berusaha untuk terlihat tegar. Lalu, melangkah masuk ke halaman depan rumahnya. Ragu, aku berdiri cukup lama di depan pintu. Tok, tok. Ku ketuk pintu rumahnya. Tak lama seorang wanita setengah baya keluar, menyambutku dengan wajah terkejut. Wanita yang ada di hadapanku ini adalah ibunda Carl, Tante Sofia. Tentu dia sangat mengenalku, beberapa kali kami pernah bertemu dan makan malam bersama. Akila, ucapnya pelan. Dia mempersilahkan aku masuk ke dalam rumah. Duduk di ruang tengah. Hal yang pertama aku ucapkan adalah ungkapan belasungkawa. Ketegaranku runtuh saat mengucapkan hal itu. Tangisku pecah. Tante Sofia bangkit dari kursinya, lalu duduk di sampingku. Dia memberikan pelukan hangat sambil menenangkanku. "Di mana Carl dimakamkan?" tanyaku sambil melepas pelukan. "Di pemakaman yang tak jauh dari sini," balasnya. Tak mau berlama-lama di rumah Carl, aku pun pamit. Khawatir kehadiranku di sini hanya akan menambah duka bagi ibunya. Tante Sofia mengantarku sampai teras, kami pun kembali berpelukan. Saat berpelukan, mataku terus tertuju pada jendela kamar yang tertutup. Jendela kamar Carl. Aku masih ingat jelas, beberapa bulan lalu Carl mengajakku masuk ke dalam kamarnya. Seharian kami mengobrol sambil menonton film bersama. Ku lepas pelukan, kemudian pamit pulang. Tepat sebelum meninggalkan halaman depan rumah Carl, ku hentikan langkah, lalu membalikan badan.
Kutatap rumahnya yang penuh dengan kenangan. Lagi-lagi pandanganku tertuju pada jendela kamar Carl. Gordinnya terbuka sebagian, tak lama menutup dengan cepat. Mungkin hanya angin, pikirku. Walaupun dalam hatiku berharap Carl yang ada di balik jendela itu. Aku pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Rencananya besok baru akan pergi ke makam Carl. Bersambung, makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.